Tapi kalau yang satu ini sepertinya kita udah siap buat ngobrol-ngobrol. Siap banget karena kita pengen tahu sih seperti apa ya. Sampai ada seorang anak bisa segendut itu gitu Detikers. Terus besar, badannya makin besar. Ya mungkin ada rutinitas itu juga ya. Tiap jam berapa dia dikasih obat si penggemuk itu. Aduh kan kasihan banget bayinya. Anak sekecil itu harus berkelahi obat penggemuk. Dengan obat penggemuk dan juga penjagaannya, pengasuhnya yang sepertinya acuh tak acuh ya. Terhadap kesehatan dia di masa akan datang. Kita akan ngobrol-ngobrol sama reporter kita. Kak Mira Rahmalia yang akan terhubung dengan kami. Halo Kak Mira, selamat pagi. Halo, selamat pagi Aryo dan Indi, apa kabar di sana? Hi, we're good of course. Thank you for asking. Kamu apa kabar juga Kak Mira? Baik ya, cuman lagi sedih karena dengar cerita pilu terus. Kayaknya dari Jawa Timur ini tadi pagi aku dengar ada cerita kematian kucing, 16 kucing massal. Nanti aja kita ngobrol tentang itu. Boleh. Sedih banget. Besok ya. Besok ya, boleh. Kita agendakan. Soalnya itu udah kejadian kedua. Anyways, kita tapi bukan ngobrol itu sekarang. Ya tapi bagus ya, intermezzonya kita akan jadwalkan minggu ini ya. Iya, soalnya aku sebagai cat lovers tuh dengernya kayak miris aja. 16 loh Kak, ya Allah, aduh. Sampai hati ngelihat video-video dari teman-teman reporter kita di lapangan sana. Itu kejadiannya di Malang soalnya. Iya, itu udah kejadian kedua kalau nggak salah. Kamera tahu nggak ada satu hal yang bikin aku sedih banget terkait kucing, karena katanya kucing itu nggak masuk surga. Hah? Iya. Ya dia bilang kayak gitu ya. Iya, puff gone aja udah. Makanya dia tuh harus kita sayangin banget sama dia di dunia. Sedih kan? Jadi pengen pulang ketemu kucing aku di rumah. Iya, tapi dia tuh gitu di selama di dunia tuh buat kita tuh kayak menyerap energi negatif gitu. Tapi abis itu dia nggak masuk surga, sedih. Udah hilang. Besok kamu ke siaran bawa kucing kamu aja, Rio. Jujur, semua anak-anak di sini juga udah pernah bilang kayak gitu. Aku gak apa-apa dia berkeliaran di atas meja ini. Nah tapi aku tuh tidur. Berhubung aku tahu kelakuannya seperti reok ya. Iya, jadi gini Kamera, dia tuh kelakuannya sangat reok sekali. Yang aku takut tiba-tiba kamera depan kita ada yang jatuh kan. Kamu yang gantiin yang sebelah sini. Kamu yang ganti gak apa-apa. Kan budaknya. Aduh, bisa jadi. Atau enggak aku lagi makan bubur tiba-tiba dia ikutan pengen makan juga. Aduh, aku tuh suka takut sama kucing aku. Tapi ya, zaman sekarang tuh gak cuma takut sama kucing doang atau sama hewan-hewan lainnya. Sama pengasuh juga bisa jadi ada takut-takutnya gitu ya. Takutnya soalnya kalau gak dijagain banget, pengasuhnya kenapa-napa lagi. Gimana ya, kita tuh kan padahal minta tolong jagain. Masa kita kudu ngawasin lu juga ngejagain anak kita gitu kan, agak bingung ya. Cuma mungkin kalau ada CCTV semuanya bisa lebih terungkap dengan jelas. Nah yang satu ini Kak, terkait babysitternya yang nyekokin balita obat penggemuk tuh kayak gimana sih awal kronologi dan ketahuannya? Apakah mungkin akhirnya bisa klik karena ada rekaman CCTV juga? Silakan mungkin Kamera boleh diceritain dulu. Oke, terima kasih Aryo dan Indi. Jadi sebenarnya kasus ini tuh memang hebohnya kan di minggu-minggu ini ya. Tapi sebenarnya aku udah sempat lihat di akun parenting itu ada curhatan seorang ibu yang bilang kalau anaknya dicekoki obat keras oleh babysitternya. Jadi awalnya tuh jadi si ibu ini kan curhat di media sosial gitu ya Kak. Terus dan kemudian viral di akun-akun parenting sebelum akhirnya ter-up ke media massa gitu. Jadi kalau kronologi awalnya, jadi dari rilis yang kita dapat dari polisi gitu ya, awalnya si korban ini tuh dulu sempat ya namanya bayi kan pasti ada masanya untuk susah makan, susah GTM lah istilahnya, gerakan tutup mulut itu. Nah terus jadi waktu itu dia sempat pernah muntah-muntah gitulah, terus diterapi lah sama ibunya. Dan akhirnya membaik kondisinya sampai anaknya gemuk gitu. Makanya ibunya nggak ada curiga kalau misalnya anaknya gemuknya nggak wajar. Nah awalnya terungkapnya adalah ketika waktu itu si ibu ini sempat ke dokter karena anaknya flu di akhir Desember 2023. Terus kata dokternya anak ini sudah overweight karena di usia 2 tahun 3 bulan beratnya 20 kilo lebih. Jadi diminta untuk diet. Nah awalnya tuh ya udah cuman itu. Terus di sekitar bulan Agustus 2023, jadi 2 ART si ibu ini, Ibu Linggra namanya, itu menemukan jejak bercak serbuk putih dan oranye di gelas minum anaknya. Terus di samping gelas minum itu juga ditemukan kayak botol isinya ada obat-obatan kapsul. Kemudian dilaporkanlah oleh kedua ART itu ke Ibu Linggra. Nah Ibu Linggra ini kemudian bertanya ke pengasuh anaknya yang nomor 2. Jadi ini si balita yang
kemudian terkena suster jahat ini adalah anaknya yang nomor 2 gitu. Nah, awalnya si suster ini mengakunya itu adalah obat pelangsing yang digunakan oleh susternya sendiri. Namun setelah didesak dan ditanyakan kembali, baru susternya mengaku bahwa dia sudah memberikan obat itu pada anaknya Ibu Linggra ini, Barita, itu sejak hampir 1 tahun. Jadi dia membeli obat itu sejak September 2023 dan dia selalu memberikan itu setiap hari hingga ketahuan Agustus 2024 itu. Mbak Mira, mohon izin, ini sebentar nih di layar ini adalah ini ya pengasuhnya. Iya betul, ini diambil dari Instagramnya Ibu Linggra begitu ya, sudah kami mintakan izin juga untuk bisa dimuat. Ini adalah susternya, namanya inisialnya NR yang saat ini sudah ditahan dan ditangkap di Polda Jatim. Dia yang merupakan tersangka yang mencekoki obat keras kepada balita. Pantesan Ibu Linggarnya nggak percaya kalau itu obat diet ya, karena nggak ngaruh sepertinya pada asisten. Nggak, terus lebih ke latah dan panik aja. Ini aslinya obat penggabung, tapi pas ditanya obat apa? Diet kebalikannya gitu. Panik aja langsung, itu mah. kalau aku jadi Bu Linggar juga kayak, loh nggak mungkin. Kok kamu nggak ngaruh di kamu gitu. Harus dicek lebih lanjut. Iya. Terus gimana Kamira? Nah ya, terus setelah kemudian ketahuan gitu ya, kalau anaknya sudah terpapar obat keras, ibu mana sih yang nggak panik, akhirnya dia konsultasi lah ke dokter langganan keluarganya. Sama dokternya diminta untuk cek hormon anak tersebut, karena memang obat keras yang diberikan kan namanya dexamethasone dan ponisi. Dexamethasone itu kalau kita baca di situ, di googling gitu ya, itu obat untuk meredakan peradangan, sama biasanya dipakai untuk orang yang punya gejala autoimun. Kalau ponisi itu obat alergi gitu. Iya, dan ini dua-duanya obat ini tuh harus sesuai dengan petunjuk dokter, betul ya? Betul, tidak bisa diperjualbelikan dengan sembarangan dan harus ditebus dengan resep dokter, karena memang ada efek samping yang merugikan pada badan. Seperti misalnya tadi dari wawancara reporter kami dengan salah satu dokter anak mengatakan bahwa dexamethasone itu dalam penggunaan jangka panjang bisa membuat keropos tulang gitu. Nah, makanya penggunaannya harus diawasi secara ketat dan harus dibeli hanya dengan resep dokter gitu, Kak Aryo dan Kak Indi. Jadi kalau jangan sekali-sekali beli obat keras tanpa resep dokter ya. Nah pertanyaannya dari mana kalau gitu bisa? Pelakunya? Apakah mungkin dari nggak tahu ya? Kayaknya kalau marketplace harusnya kan sudah terkurasi dengan baik. Apa mungkin dia beli dari web-web apalah abal-abal gitu? Nah pengakuan dari tersangka, obat ini dibeli dari marketplace. Tapi memang ada marketplace yang kemarin saya sempat gitu nyoba ya. Ada marketplace yang misalnya kayak Star Seller atau kayak official shop itu yang memang mengharuskan kita untuk upload resep. Tapi banyak penjual-penjual yang dalam tanda kutip bukan official seller itu menjual obat-obat itu secara bebas, Kak. Kita bisa cek di beberapa marketplace, betul. Itu ada penjualan peredaran obat itu tanpa harus menggunakan resep dokter. Makanya itu juga jadi satu kayak harus dilihat lagi oleh para pengelola marketplace ya, kita menghimbau supaya obat-obat ini tidak terjual secara bebas, tidak teredar secara bebas. Ditakutkan ada juga oknum-oknum jahat di luar sana yang kemudian obat ini tuh sampai ke anak-anak kita gitu. Ini kan ngeri banget ya. Tapi masalahnya Mbak Mira, aku pernah nge-MC-in juga acara waktu itu, memang Badan POM itu mempertemukan antara marketplace dengan cyber crime something lah. Intinya adalah seringkali sebenarnya udah diturunin. Jadi para penjual obat-obat yang seharusnya menggunakan resep dokter ini, yang menjual di e-commerce, itu tuh udah diblok-blokin sebenarnya. Nggak cuman oleh dari cybernya aja, tapi juga dari e-commerce-nya. Tetapi kemudian ini yang disebut dengan mati satu tumbuh 1000. Karena begitu satu dimusnahkan, akan muncul lagi. Dan itu akan sangat cepat sekali munculnya. Dan itu tuh kadang-kadang, ya misalnya hari ini dia muncul, hari ini dimatiin, tiba-tiba ntar berapa jam kemudian muncul lagi, tapi jadinya banyak lagi, makin banyak lagi. Nah ini yang kemudian jadi masalah, dan memang sampai dengan saat ini kita masih memikirkan bagaimana caranya untuk tidak lagi terjadi hal seperti ini yang berulang gitu, Mbak Mira. Jadi artinya emang susah sih. Dari marketplace juga masih terus berperang ya untuk para penjual-penjual nakal ini. Badan POM juga sudah berjuang. Berikutnya dari pelakunya sendiri, apakah sudah ada sesi wawancara mungkin dari pihak kepolisian gitu ya? Apa sih yang mendasari dia sampai menggunakan obat keras ini ke anaknya untuk jangka waktu ya cukup lama ya, ini sampai setahun.
kan sampai obesitas juga ya Kak, mungkin berat badannya sampai jauh di atas yang seharusnya normal si bayinya. Apa gitu kalau misalnya alasannya cuma buat anaknya makannya lahap, kan mungkin logikanya ya 4 bulan aja deh dia berhentiin, tapi ini terus-terusan sampai ya obesitas kayak sekarang gitu. Iya, kalau dari pengakuan tersangka, dari rilis yang kami dapatkan ya, karena memang belum ada pertemuan langsung antara tersangka dengan awak media atau rilis resmi yang dilakukan oleh Polda Jatim. Kami masih menunggu jadwal tersebut. Tapi dari rilis yang kami dapatkan, tersangka ini bilangnya memang dia rutin memberikan obat gemuk penambah nafsu makan kepada korban hingga berat korban naik 1-2 kilo per bulan. Nah, terus waktu setelah kemudian sempat diperingatkan sama dokter kalau anak itu overweight, kemudian tersangka tidak memberikan setiap hari, dia mengakunya, tapi 2 hari sekali gitu katanya. Tapi tetap dikasih 2 hari sekali kan bukan bukan interval yang jarang, itu tetap interval yang sering, dan dia ngasih dosisnya tuh asal 1 tablet terus dia gerus terus dia minumin ke anaknya gitu. Makanya kemudian efek samping yang muncul tidak main-main. Jadi kalau kita melanjutkan cerita yang tadi, setelah anak ini tahu kalau balitanya terkena atau terpapar obat-obat keras, dia kemudian berkonsultasi dengan dokter keluarga begitu dan diminta untuk segera cek hormon anaknya. Nah, tapi setelah hari ke-9 saat pemberhentian obat-obatan itu, setelah si dedeknya nggak minum lagi obat-obat itu, tiba-tiba kondisinya sangat menurun. Kemudian ibu balita ini kemudian membawa balitanya ke UGD dan akhirnya sampai harus dirawat secara intensif di rumah sakit selama 1 minggu. Nah, setelah dicek tubuh anak ini tuh tidak bisa memproduksi hormon kortisol sendiri. Kalau for your information, itu hormon kortisol itu memang hormon yang muncul ketika kita merasakan stres atau merasakan ada peningkatan aktivitas tubuh. Tapi hormon kortisol ini sangat berperan pada aktivitas kita. Kalau kita nggak punya hormon kortisol itu nggak bisa beraktivitas kita. Dan juga anak adik ini menderita gangguan hormon pertumbuhan yang padahal di usianya dia sekarang ini hormon pertumbuhan itu sangat penting karena memang sedang masa-masanya untuk tumbuh dan berkembang gitu. Nah, setelah itu kemudian sempat dibawa ke luar negeri juga untuk pengecekan lebih lanjut dan sempat dirawat juga di sana selama 1 pekan. Kalau dari wawancara kami kemarin ada rekan kami yang mewawancarai Ibu Linggra secara langsung. Saat ini sih memang anaknya alhamdulillahnya sudah bisa beraktivitas kembali, tapi masih dalam terapi obat-obatan dan terapi hormon yang berdasarkan cerita memang bukan terapi yang murah begitu. Jadi dan ini tidak tahu sampai kapan dia harus minum obat-obatan ini dan sampai kapan dia harus suntik hormon. Dokter masih belum bisa memastikan karena masih harus memantau kondisinya hingga 3 bulan ke depan begitu Kak. Jadi si ibu ini tuh berharap dengan dia membuka kasus ini seluas-luasnya kepada publik begitu ya, tidak ada lagi korban-korban seperti balitanya karena ngeri sekali ya, dia masa 1000 hari pertama anak itu kan masa keemasannya, golden age lah istilahnya ya kalau dalam pertumbuhan dan perkembangan. Lalu harus ada kasus-kasus kayak gini itu hati ibu mana yang tidak sakit gitu dengernya, dan pasti ya kita juga nggak bisa nyalahin korban ya, ini musibah. Cuman kami berharap dengan adanya kasus ini ibu-ibu juga bisa lebih mengawasi balita, mengawasi ART-nya dengan sangat dengan sangat jeli gitulah. Karena kalau dari cerita Ibu Linggra itu di rumahnya sudah ada CCTV juga, terus juga ada suster lainnya yang mengawasi satu sama lain, ada ART-nya gitu, tapi tetap ada celah-celah kejahatan ya, namanya oknum yang kurang baik gitu. Ini fotonya, foto dedeknya sampai dia harus diopnam, dan ya kita pasti pas ngeliat sama-sama inilah. Iya, benar. Dan udah gitu, ya mungkin Ibu Linggra juga udah mencoba yang terbaik ya. Di sana kan mungkin yang kerja di rumahnya nggak cuma satu, udah saling mengawasi. Dan ini juga kan sebetulnya kebongkar karena ada laporan ya dari karyawannya yang lain. Kemudian CCTV juga ada. Nah, boleh tahu nggak mungkin Kak Mira, apakah ini udah ada interview juga atau mungkin udah ada informasi apakah pelaku atau tersangka yang juga adalah susternya ini tuh berasal dari satu agensi atau mungkin sebelumnya tuh dari mana gitu? Nah, kalau dari hasil wawancara kami pada ibu korban, ini bukan dari agensi mana, tapi ini dari rekomendasi teman sebenarnya. Dan dari obrolan-obrolan kami
kami tuh sebenarnya sempat penasaran dari mana suster ini mendapatkan ide untuk memberikan dexamethasone dan Pronisi, 2 obat yang sebenarnya tidak umum gitu loh di masyarakat kan. Kalau saya sendiri ya dengarnya itu masih bingung, kayak dexamethasone mungkin pernah dengar ya, tapi kalau kayak Pronisi itu ternyata obat alergi. Biasanya kan orang kalau alergi obatnya bukan merek itu gitu loh yang kita lebih kenal. Kok dia bisa dapat nama-nama obat itu untuk diberikan kepada dede ini gitu loh. Itu yang masih menjadi pertanyaan kami dan akan segera kami follow up. Tunggu ya artikelnya di Detik Jatim. Wah, itu betul banget. Benar. Karena apakah memang ternyata 2 obat ini sudah sering digunakan misalnya oleh pengasuh-pengasuh lainnya, makanya dia dapat dari teman-temannya misalnya. Berarti kan akan banyak lagi yang harus diusut nih. Jangka panjang banget nih ya. Karena buat aku pribadi ngedengernya aja miris banget. Tapi kan tadi kita pernah juga, kita juga memasukkan ke dalam what's on social media. Dan salah satu komentarnya ada yang menyebutkan gini, ya mungkin ini saatnya buat ibu-ibu untuk memperhatikan lagi anak-anaknya. Nah salah satu komentar di bawahnya adalah, itu kenapa saya berhenti kerja gitu. Nah ini mungkin juga jadi perhatian buat ibu-ibu di luar sana untuk lebih hati-hati seperti yang tadi Mbak Mira bilang. Atau mungkin membagi waktunya kali ya. Let's say misalnya, oke nggak apa-apa kerja, tapi cari pekerjaan yang work from home misalnya. Jadi tetap masih bisa ngawasin anaknya juga, meskipun ada pengasuhnya yang bisa membantu orang tuanya gitu kali ya. Gitu sih. Atau misalnya kalau misalnya pun tidak punya pilihan untuk work from home ya, karena aku sendiri pribadi juga punya anak di rumah. Tuh gimana tuh? Berikan misalnya pun ada babysitter gitu ya, tapi semoga ada yang bisa nemenin di rumah. Misalnya kayak ada saudara yang lebih kita percaya gitu, yang memang tidak bekerja di kantor. Ada ibu atau mertua mungkin ya, yang dari pihak keluarga gitu ya. Betul. Ya syukur-syukur kalau menurutku gini, Mbak, dari pengalamanku pribadi ya, Kak Aryo sama Kak Indi, kita ketika punya anak itu harus punya support system yang baik, keluarga kita yang baik. Semoga ibu-ibu di luar sana yang sekarang sudah mempunyai anak dan apalagi bekerja, aku harap punya support system yang baik sehingga bisa bekerja dengan tenang, bisa beraktivitas dengan tenang, anak pun terhindar dari tangan-tangan oknum jahat itu. Terus Kak, yang bisa kita lihat juga ya di Instagramnya Ibu Linggra ini setelah kasusnya viral, itu juga banyak reply-reply di message dan DM Instagramnya yang menyatakan modus-modus kasus hampir serupa gitu Kak. Ada yang dikasih obat keras, obat tidur, ada yang dikasih obat gemuk. Ya karena alasan susternya, ada yang susternya males anaknya nggak bisa diem, ada yang capek anaknya disuapin nggak mau gitu-gitu. Itu semakin miris sih. Oh tentu juga pernah ada yang anaknya dikasih alkohol, inget nggak? Jadi supaya dia bisa cepat tidur dikasih alkohol di minumannya, di susunya. Betul. Jadi kayak kasus ini tuh kemudian membuka banyak kasus-kasus lain yang orang nggak speak up gitu. Makanya Ibu Linggra berharap dengan adanya kasus ini banyak juga orang tua yang bisa speak up gitu dan bisa meningkatkan kewaspadaan kita semua bahwa ternyata banyak loh oknum-oknum jahat yang mengancam anak-anak kita. Sementara anak-anak kita ini kan harusnya bisa jadi generasi Indonesia emas 2045 ya. Jangan sampai kalau kata media sosial jadi generasi Indonesia cemas 2045. Iya. Nah, berarti sebenarnya untuk kasus ini supaya menjadi titik jerak juga bagi banyak pengasuh di luar sana atau orang-orang di luar sana yang juga melakukan hal yang tidak baik begitu ya. Hukuman apa yang kemudian disangkakan kepada para tersangka ini? Ya kalau dari ini kan memang masih berkasnya masih di Polda Jatim ya. Masih tahap penyelidikan berarti ya. Kalau untuk kasus untuk pengenaannya pasal 44 ayat 1 tentang kesehatan, cuman ancaman hukumannya nanti kami update kembali ya, karena dari rilis yang kami dapat kami belum lihat nih ada ancaman hukuman berapa tahun yang disangkakan kepada tersangka begitu. Ya, mudah-mudahan bisa diperjelas lagi supaya orang-orang juga ke depannya takut gitu ya, jerak, nggak mau lagi ngelakuin hal seperti itu kalau misalnya hukumannya memang seberat itu gitu ya. Ya, terima kasih banyak kalau gitu Kamira buat updatean dan informasinya ya. Dan yang pasti kita tunggu tadi updateannya seperti apa tadi hukuman yang akan menimpa si pelakunya ini juga supaya memberikan efek jerak, karena pasti di luar sana banyak banget nih para moms yang nggak punya pilihan ya. On the other hand mungkin dia mesti harus kerja juga gitu, kalau nggak keluar rumah nggak dapet uang, tapi udah punya suster, udah cari suster capek-capek, taunya susternya juga bejat gitu kan. Jadi kita makin tahu lah do's and don'ts-nya gitu ya. Dan pengasuh-pengasuh di luar sana ini jangan dijadiin inspirasi ya.
kita mau ngucapin terima kasih untuk seluruh pengasuh-pengasuh luar sana yang sudah membantu orang tua untuk menjaga anak-anaknya dengan sangat baik. Kalian sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan justru menginspirasi agar kemudian tidak lagi seperti ini gitu ya, dan bahkan menjadi lebih baik lagi. Anggaplah mereka seperti anak-anak dirimu juga gitu ya. Itu dia ya. Terima kasih Kak Mira. Terima kasih. Salam buat anaknya, salam buat support sistemnya, dan salam buat pengasuhnya di rumah ya. Bye-bye. Thank you.